Nah, selamat datang sebelumnya di Graphicology atau School of Design atau sebuah video singkat yang dibuat oleh teman-teman ISMKI Wilayah 3 atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 3 yang bertujuan untuk mengajarkan teman-teman nih yang kebetulan mampir di sini di YouTube kita tentang bagaimana sih dasar-dasar desain yang simple banget. Jadi sebenarnya ini tuh ditujukan untuk teman-teman mahasiswa kedokteran utamanya yang pengen belajar desain tapi yang sederhana-sederhana aja. Maksudnya yang penting udah tahu fundamental-fundamentalnya aja. Untuk improvisasinya bisa dilakukan nanti ketika udah agak jago, kalau agak niatan dikit lah istilahnya. Nah, sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Imade Elian Wirapradipta, bisa dipanggil Elian. Nah, sekarang aku semester 6 ketika video ini dibuat di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, untuk pengalaman organisasinya bisa teman-teman baca sendiri. Intinya kebetulan dalam 2 tahun kuliah ini aku mengambil banyak fokus di organisasi dan kepanitiaan yang mengutamakan skill editing. Nah, di sini aku pengen sharing nih apa aja yang aku udah pelajarin selama beberapa tahun berkeliling di berbagai organisasi tentang desain. Sebenarnya aku gak bakal ngajarin desain-desain yang ribet banget. Nah, aku bakal mulai dari definisi desain itu sendiri. Desain itu sendiri adalah, ini kalau bahasa kerennya kita pakai bahasa Inggris ya biar kelihatan pinter dikit. An arrangement of lines or shapes created to form a pattern or decoration. Jadi istilahnya tuh desain tuh seperti gabungan dari garis dan bentuk-bentuk yang disusun sedemikian rupa untuk membuat sebuah pattern atau pola dan dekorasi. Di sini mungkin kalau kita masuk kedokteran itu biasanya ngedit poster atau ngedit poster ilmiah atau poster edukasi ke masyarakat atau infografis. Nah, jadi aku akan membawa fokus dari latihan desain ini untuk lebih ke arah sana. Jadi membuat sebuah karya yang ditujukan sebagai edukasi baik sesama mahasiswa kedokteran ataupun terhadap dosen atau yang lebih tinggi ataupun edukasi kita terhadap masyarakat. Nah, sebelum aku memulai, aku bakal jelasin nih ada 2 kubu dalam dunia desain, yaitu kubu bitmap dan kubu vektor. Intinya itu sesuai dengan namanya. Bitmap itu yang sebelah kanan sesuai dengan namanya bit. Jadi misalnya ini ada desain huruf A nih, dia tersusun atas titik-titik atau bit yang satu titik itu mewakili satu warna. Di sini tuh warnanya sama-sama hitam ya semua. Nah, satu titik ini tersusun sedemikian rupa hingga dia membentuk huruf A. Sedangkan vektor itu adalah tersusun atas hubungan antara satu titik ke titik lain dalam bentuk garis. Jadi ada satu titik di sini, kemudian satu titik di sini, kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di Google nanti. Bisa googling aja langsung karena kalau aku agak menjelaskan banyak di sini agak susah dimengerti juga dan agak membuang-buang waktu. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, yang aku pengen tekenin di sini adalah aplikasi yang digunakan. Jadi ketika kita mengedit sebuah informasi atau pencerdasan, nah itu alangkah baiknya kita menggunakan aplikasi yang berbasis vektor seperti Illustrator, CorelDRAW maupun Photoshop, karena memang ini tuh ditujukan untuk membuat sebuah poster ataupun karya. Sedangkan Photoshop atau aplikasi bitmap itu biasanya ditujukan untuk modifikasi foto. Nah, walaupun kedua kubu ini itu tidak murni 100%, misalnya Photoshop masih bisa melakukan editing bitmap, masih bisa melakukan editing vektor, dan Illustrator, CorelDRAW maupun PowerPoint masih bisa melakukan editing bitmap juga. Nah, jadi sebenarnya ada tumpang tindihnya, namun ketika kita belajar desain yang ditujukan untuk membuat sebuah infografis atau informasi pencerdasan, kita menggunakan CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, ataupun aplikasi berbasis vektor lainnya. Nah, ini sebenarnya bakal teman-teman lebih dalami lagi di video Graphicology yang keempat ketika kita menggunakan Adobe Illustrator. Jadi sebenarnya antara bitmap dan vektor ini ada sebuah jembatan.
Jadi ketika kita ingin mengubah desain bitmap menjadi vektor, ada hal yang disebut dengan trace. Dan ketika ingin mengubah desain vektor menjadi bitmap, ada hal yang disebut dengan rasterize. Di sini ada aplikasi yang bisa digunakan. Di video grafikologi keempat nanti, kita akan berusaha menggunakan aplikasi yang menurutku paling nyaman digunakan sih, tergantung kemampuan kita nanti, yaitu Adobe Illustrator. Nah, sekarang sesuai dengan yang aku bilang berkali-kali dari tadi, jadi kenapa aku mengambil vektor? Karena desain vektor itu salah satu desain yang sangat berkaitan dengan tujuan kita, yaitu menyampaikan informasi, infografis, atau pencerdasan lain. Nah, dalam grafikologi ini aku akan membuat 4 video. Video pertama itu adalah desain 101 atau benar-benar hal-hal dasar banget apa sih yang kalian harus cari ketika kalian ingin membuat suatu desain, ingin membuat suatu grand design, atau ingin membuat suatu landmark terhadap kalian misalnya bikin Instagram cerdasan sendiri ataupun Instagram BEM ataupun himpunan institusi kalian. Dan yang video kedua dan ketiga itu menggunakan PowerPoint, di mana video yang pertama itu tentang bagaimana kalian mengedit poster sederhana dengan PowerPoint, dan yang kedua adalah bagaimana kalian mengedit animasi sederhana dan memanfaatkan animasi serta transisi yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya, yang keempat kita akan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, lanjut nih. Ini di video pertama aku akan membahas bagaimana sih cara kalian benar-benar memulai desain dari awal banget, dimana kita akan mencari font, warna, serta bahan desain. Aku bakal ngajarin kalian gimana sih cara kalian mencari 3 hal ini agar terbentuk suatu susunan yang harmonis. Yang pertama nih, nah jadi ini salah satu contoh desain vektor di Instagram SMKI Wilayah 3. Di sini kelihatan banget kan dari yang aku tekenin 3 hal tadi, yaitu font, warna, dan bahan desain. Jadi di sini bahan desain yang kita gunakan tuh murni berbasis vektor. Ini ada siluet, kemudian gambarnya berbasis vektor, dan warna yang digunakan tuh adalah warna-warna yang sama. Jadi ketika kita melihat feedsnya dari jauh, itu akan terlihat seragam dan lebih menarik untuk dilihat. Selanjutnya untuk font yang digunakan juga tetap konsisten. Nah, di sini aku bakal ngajarin teman-teman bagaimana sih cara kita membuat desain agar membuat suatu identitas bagi entah itu Instagram yang kita bikin sendiri ataupun Instagram institusi kita. Nah, dari yang pertama nih font. Jadi aku saranin banget teman-teman minimal mencari 3 font. Yang pertama tuh font headline, yang kedua tuh font isi teks, dan ketiga tuh adalah font manis. Ini istilahnya mungkin agak awam banget ya, cuman ya ini yang nyaman aku sebutin dan semoga nyaman juga teman-teman pakai nanti. Untuk font itu, yang font headline itu diusahakan font yang tebal, font yang besar, dan font yang menarik. Dan font isi teks itu adalah font yang mudah dibaca dan dia bisa italic maupun bold. Jadi teman-teman perlu perhatikan lagi kalau mencari font, usahakan fontnya itu bisa italic dan bold, karena dalam kita membuat suatu informasi terkadang ada istilah asing ataupun beberapa istilah yang kita tekankan. Beberapa font itu tidak bisa di bold ataupun di italic. Selanjutnya font pemanis itu tuh lebih bersifat dekoratif, intinya seperti menambah sentuhan kecil lah dalam kita membuat desain. Nah, jika teman-teman menemukan 3 font nih yang dia tuh tebal, besar, menarik, dia tuh juga mudah dibaca kalau dijadikan isi teks, dan ketika dijadikan pemanis juga bagus, itu tuh nggak masalah. Ada 2 font yang sama atau satu font itu mewakili ketiga komponen ini. Jadi ya fleksibel aja, tergantung dari kenyamanan teman-teman. Kita kembali lagi, yang namanya desain itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Lanjut ya. Nah, ini contohnya adalah font yang digunakan di SMKI Wilayah 3. Di sini ada font headline-nya, tulisan opreknya ini. Kita menggunakan Sondershans Black Roof. Kemudian font isi teksnya itu kita menggunakan Coco Goose yang open recruitment ini. Kemudian font pemanisnya kita menggunakan Braden Script. Nah, jadi kelihatan kan kalau teman-teman memilih font headline itu usahakan yang tebal dan menarik. Jadi ketika teman-teman pertama kali melihat desainnya itu langsung tahu, oh ini ada oprek itu apa sih, baru kita membaca. Jadi yang tulisan di bawahnya atau isi teksnya harus jelas dibaca. Jadi diusahakan tidak boleh ada
sisi-sisi artistiknya yang terlalu berlebihan. Selanjutnya untuk font pemanis itu tuh lebih kayak tidak perlu terlalu mudah dibaca, tapi memberi kesan yang cocok dengan font headline sama font isi teksnya. Intinya dia bersifat dekoratif gitu. Nah, di mana sih teman-teman bisa mencari font? Teman-teman bisa mencari font di Dafont ataupun di web-web lain yang teman-teman bisa lihat di sini. Habis itu langsung bisa dicari di sana aja. Di sana tuh ada banyak banget kategori yang bisa teman-teman pilih. Nah, setelah font, kita belajar tentang warna. Jadi warna ini, aku menyarankan banget teman-teman mencari warna dan tetap konsisten terhadap warna tersebut. Sesuai dengan tadi yang aku contohkan di feed SMK Wilayah 3, di sana kita benar-benar saklek dalam penggunaan warnanya. Jadi warna primer seperti apa, sekunder seperti apa, dan tersier seperti apa. Jadi selain teman-teman membentuk identitas, keseragaman feed itu, terkadang itu bisa membangun merek teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman nih konsisten menggunakan warna hitam dan merah seperti SMKI. Jadi ketika orang-orang melihat warna hitam dan merah di tempat lain itu jadi teringat SMKI. Nah, itu lebih sebagai branding untuk merek teman-teman sendiri sih. Nah, di sini warna aku akan menjelaskan dari identitas dan penggunaannya. Jadi warna itu kalau kita tahu kan warna ada biru tua, ada biru muda. Nah, sebenarnya identitas tersebut tuh sangat tidak valid karena bersifat kualitatif ya. Di sini tuh warna tuh punya identitas sendiri. Identitasnya sendiri itu adalah RGB, hex, dan CMYK. Nanti kita pelajari lagi. Dan untuk penggunaan warna tersebut ada warna utama atau primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, ini untuk identitas warna dulu. Jadi setiap warna tuh punya identitas. Identitas yang sering digunakan itu yang aku kotakin merah nih. Ada RGB, CMYK, dan hex. Jadi identitas warna, misalnya ada warna merah nih. Dia tuh terdiri atas berapa persen merah, berapa persen hijau, dan berapa persen biru. Itu contohnya untuk identitas RGB. Jadi ketika teman-teman mencari suatu warna, teman-teman mencari nih RGB-nya berapa. Jadi teman-teman menemukan komposisi warna yang persis terdiri atas berapa persen merah, hijau, dan biru. Nanti ada contohnya ya. Selanjutnya nih ada CMYK nih. Jadi CMYK ini dia tuh biasanya digunakan untuk percetakan. Jadi ketika teman-teman mencetak, biasanya tinta di cetakan itu terdiri atas tinta biru muda, pink atau magenta, kuning, dan hitam. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana teman-teman memilih mode warna saat mengedit nanti. Selanjutnya yang hex ini biasanya digunakan di website. Jadi ini komponennya lebih banyak lagi. Jadi dalam bentuk hashtag. Nah, untuk penggunaan warna sendiri, jadi ada yang disebut dengan warna primer. Jadi warna utama yang digunakan, ada warna sekunder yang digunakan maksimal 50% dari seluruh desain, dan ketiga ini warna tersier atau 10% dari desain tersebut. Nah, ini contoh palet warna dari SMK Wilayah 3. Ini ada warna primernya itu ada abu-abu, hitam, dan merah. Jadi warna primer ini benar-benar warna yang harus digunakan. Maaf, tadi maksudku warna putih, hitam, dan merah. Jadi warna primer ini benar-benar warna yang harus warna utama yang digunakan. Jadi ketika teman-teman melihat poster, komponen warna yang disadari pertama itu harus antara putih, hitam, dan merah. Kemudian warna sekunder itu tuh kalau teman-teman mau mudahnya tuh shades of primary. Jadi misalnya nih warna primernya merah yang D82E2E ini. Ini contoh identitas hex ya. Jadi warna merah dengan identitas hex hashtag D82E2E. Di sini dari merah kita merah ini yang D82E2E. Kemudian menuju ke warna yang merah yang paling tua. Maaf panahnya agak jelek ya. Kemudian warna merah yang paling muda. Nah, itu warna sekundernya. Jadi antara ini, antara ini, antara ini, antara ini, dan yang tuanya juga. Kemudian hitamnya juga sama, dari hitam gelap sampai putih. Di antaranya itu ada berbagai macam warna abu-abu. Itu contoh warna sekunder. Diingat lagi warna sekunder ini hanya boleh terus menyusun 50% dari komponen desain. Kita jangan terlalu terpaku-paku dengan angka ya, jadi nanti nggak harus kita ngitungin berapa persen sih warnanya ini berapa persen. Ini lebih ke common sense saja, lebih pakai feeling nanti kalau teman-teman mengedit. Karena yang namanya ngedit itu
tidak bisa kita pelajari dengan video ini, jadi benar-benar kita harus selalu latihan. Selanjutnya warna tersier itu bebas, jadi tergantung dari identitas institusi ataupun merek teman-teman. Di sini warnanya ada banyak karena ini melambangkan bidang-bidang yang ada di SMKI. Nah, ini contohnya nih, kita menggunakan susunan warna yang tadi. Tadi kan warna primernya ada putih, hitam, dan merah. Di sini kita memakai background putih. Jadi background itu termasuk dari warna primer. Dia harus tersusun atas warna primer. Di sini background itu warna putih karena warna primernya tadi warna putih. Kemudian tulisan headline opreknya itu menggunakan warna merah. Nah, ini kelihatan kan? Jadi yang benar-benar teman-teman lihat pertama kali itu adalah warna putih, merah, hitam. Nah, untuk warna-warna pelengkap lainnya seperti warna sekunder, ini ada tulisan open recruitment dengan warna abu-abu, kemudian ada penjelasannya dengan warna hitam. Selanjutnya untuk warna tersier benar-benar yang sedikit banget digunakan, ini hanya untuk tulisan staffnya, ini warna kuning. Nah itu, jadi benar-benar harus hati-hati dalam penggunaan warnanya, dimana ketika kita memilih warna primer, secara tidak langsung kita menjadikan warna itu sebagai identitas. Nah, nama identitas itu harus benar-benar sering digunakan. Jadi benar-benar apa yang teman-teman pertama kali lihat di desain teman-teman, itulah identitas dari desainnya. Nah, di mana sih teman-teman bisa mencari warna? Di sini ada banyak banget web di mana teman-teman bisa mencari warna dan paduan warna, bisa langsung dicoba dibuka aja karena di sana user interface-nya juga sudah bagus, sudah sangat sederhana. Teman-teman bisa langsung menemukan warna dan langsung mencatat RGB, CMYK atau hex-nya. Nah, selanjutnya bahan desain. Jadi kita dari tadi udah ngomongin font, udah ngomongin warna. Sekarang mencari bahan desain seperti ilustrasi, maupun gambar, maupun vektor. Nah, jadi bahan desain itu ada yang image dan ada yang vektor. Jadi image itu contohnya ya misalnya foto teman sendiri, atau foto bareng-bareng, ataupun ilustrasi orang dari internet. Nah, kalau gambar vektor itu contohnya ya kayak kita bikin persegi, atau lingkaran, atau segitiga, atau gambar-gambar lain seperti sketsa ataupun siluet. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Ini tempat-tempat teman-teman bisa mencari gambar ilustrasi, bisa dicatat. Kemudian untuk gambar vektor, nah di sini kita akan pelajari lebih lanjut lagi ketika kita mengedit menggunakan PowerPoint dan Illustrator nanti. Dimana kita akan belajar bagaimana sih cara membuat shape atau bentuk-bentuk dan menggabungkannya. Selanjutnya untuk mencari vektor secara online itu teman-teman bisa cari di Google maupun Freepik. Namun ini tuh jarang digunakan kecuali teman-teman menggunakan aplikasi seperti Illustrator maupun CorelDRAW, karena desain berbasis vektor sendiri itu aplikasinya emang beda sendiri, jadi tidak bisa menggunakan PowerPoint sederhana. Nah, sebenarnya sekian aja tentang dasar-dasar desain di grafikologi yang pertama. Nah, ini tuh dasar banget sebelum teman-teman bisa mulai benar-benar mengedit menggunakan PowerPoint di grafikologi. Nah, salah terus kan ngomongnya, dan menggunakan Illustrator di grafikologi yang keempat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di grafikologi yang selanjutnya.